Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hari ini kita akan memulai kehidupan kita mau mengawalinya dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Karena setiap detik kehidupan yang terus berlangsung, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang Kau kasihi. Hari ini dalam kasih-Mu Engkau mengizinkan kami hidup, dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 22 April 2025, diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini adalah surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Hubungan Paulus dengan Timotius digambarkan sebagai hubungan seorang ayah dengan anak. Kalau kita baca dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Timotius adalah anak rohani Paulus, Timotius yang memiliki arti memuliakan Tuhan. Dalam nasihatnya, Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tetap terus memperjuangkan perbuatan yang baik yang dilakukan berdasarkan dengan iman. Dan selanjutnya, Paulus juga mengajarkan kepada Timotius agar tidak pernah takut ketika dia menyuarakan dan menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Namun dalam suratnya Paulus juga mengingatkan Timotius agar Timotius tetap menjaga kesaksiannya sebagai hamba Tuhan. Dan salah satu kesaksiannya agar tidak boleh bertengkar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang bertengkar karena beberapa penyebab. Salah satunya orang bertengkar karena perbedaan pendapat. Karena apa? Karena dia tidak mampu menerima pendapat yang satu. Sehingga akhirnya walaupun kadangkala pendapat itu tidak begitu prinsip, tetapi karena bertahan dengan pendapatnya sehingga yang satu dengan yang lain tidak mampu untuk menerima dan kekurangannya, akhirnya mereka sama-sama bertahan pada pendapatnya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka emosi, mereka tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya emosi yang menguasai, terjadilah pertengkaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, pada poin yang pertama ini diingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan sampai terjebak oleh keinginan si iblis, supaya dapat mengendalikan diri dan jauhlah kiranya pertengkaran. Seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter seperti karakter Tuhan, walaupun tidak akan pernah seperti Tuhan. Selanjutnya, bagian yang kedua, Paulus katakan harus ramah terhadap semua orang. Di sini kita temukan kata terhadap semua orang. Kalau dikatakan terhadap semua orang, itu artinya tidak memandang wajah atau tidak memandang muka, juga tidak melihat status sosial seseorang. Karena kenyataan yang ada, seseorang berlaku ramah karena status sosialnya mungkin lebih baik, tetapi di sisi lain dia berlaku kasar kepada orang lain. Karena apa? Karena dia justru sama seperti tadi, melihat statusnya. Tetapi firman ini mengatakan, hendaklah engkau ramah terhadap semua orang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu dilihat ketika kita menolong, memberikan seseorang dari segi materi. Ketika kita bisa ramah terhadap semua orang, percayalah bahwa di sana kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena mereka merasa terberkati dengan cara kita, dengan kita memperlakukan mereka.
Poin yang ketiga lewat teks firman Tuhan hari ini mengatakan harus pandai mengajar. Mengajar di sini adalah salah satu dari karunia yang Tuhan berikan. Jika dikatakan harus pandai mengajar itu berarti mengajar dengan kasih. Jikalau segala sesuatu, bahkan termasuk pengajaran itu dilakukan dengan kasih, maka itu pasti dilakukannya dengan tulus ikhlas. Jika itu dilakukan dengan tulus ikhlas, maka di sana pasti penuh dengan kesabaran. Dituntut kesabaran, harus sabar. Kenapa? Karena tidak semua orang yang diajari cepat untuk menangkap. Tidak semua orang cepat untuk pintar. Karena itu siapapun mereka membutuhkan waktu untuk menjalani proses yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita dengan status kita masing-masing, apakah kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, apakah status kita di gereja sebagai jemaat biasa, mari milikilah karakter sebagai anak-anak Tuhan, agar lewat kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa dengan kuat kuasa-Mu yang sempurna, kami dimampukan untuk hidup di dalamnya, supaya lewat kesaksian hidup kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang harus kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya setiap waktu yang berlangsung Tuhan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.